Dedi ada tujuannya apa nih ya? Nah, datang kemari, jumpai saya, kemudian eh, kok kayaknya ada sedikit apa namanya problem gitu ya seperti ini, Bapak. Kira-kira apa ya yang mau Bapak sampaikan ini? Ini Pak, saya sih memiliki problem ya di pembelajaran itu. Ketika saya masuk kelas, Iya. ada itu salah satu siswa, satu, dua orang, tiga orang itu datangnya selalu terlambat aja. Iya. Saya sih menginginkan anak ini ya bisa tepat waktu datangnya sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Jadi Bapak jadi di sekolah Bapak itu ada siswa yang selalu datangnya terlambat. Dan orangnya itu saja. Iya, itu saja. Biasanya orangnya itu saja. Iya. Kemudian Bapak ingin bagaimana supaya siswa ini lebih disiplin, kemudian datang tepat waktu. Iya. Jadi gini Pak, ini kan kita nggak punya waktu banyak nih. Iya. Paling sekitar 10-15 menit ini dan karena kita punya tugas di tempat masing-masing dan apa namanya Bapak juga ada tugas yang mengajar lagi, saya juga ada tugas sama tugas. Nah, baik Pak. Terus kalau menurut Bapak nih, apa yang harus Bapak ingin lakukan, yang Bapak lakukan supaya siswa tadi, membuat siswa tadi itu tidak terlambat? Bagaimana ini? Menurut Bapak ini? Tentu kan saya menginginkan anak itu kan disiplin Ya. dalam masuk kelas itu ketika berada di lingkungan sekolah. Iya Pak. Ya. Di sini kan saya kan mencari sih indikatornya kenapa sih ya kan siswa-siswa ini kok selalu terlambat terus ya. Mungkin salah satunya mungkin anak ini indikatornya atau indikasinya mungkin malas ya, kemudian orang tuanya mungkin ada yang tidak peduli mungkin. Bisa jadi anak ini memang selalu tidurnya larut malam gitu Pak. Jadi bangunnya mereka males, kemudian mungkin tidak ada motivasi dari orang tua, kemudian mereka tidurnya juga telat. Jadi seperti itu ya Pak ya. Nah ini Pak, kalau dari yang saya tangkap tadi Bapak cerita tentang kedisiplinan ini, saya ya. Jadi kalau menurut Bapak lah, sebenarnya kedisiplinan itu apa dan bagaimana menurut Bapak nih yang Bapak inginkan siswa itu yang disiplin harusnya bagaimana? Menurut saya sih disiplin itu adalah suatu pembentukan karakter ya Pak ya. Suatu pembentukan karakter di mana itu disiplin itu ketika ada aturan-aturan atau kesepakatan yang dilakukan dalam suatu wadah dari organisasi kecil. Kalau dalam ruang lingkup kelas itu ya, kalau dalam ruang lingkup sekolah dia ya aturan tata tertib sekolah dalam tentang kedisiplinan. Tentunya saya menganggapnya itu, menurut saya kedisiplinan adalah pembentukan karakter yang akan dicapai oleh siswa itu atau guru yang nantinya diperlukan yang akan mendatang. Karena kan kedisiplinan dari pembelajaran ini kan ketika dia tepat waktu nanti kan kalau dia masuk dalam dunia kerja nanti kan itu akan terbiasa. Gitu ya. Saya mencontohkan seperti itu Pak dalam disiplinan. Jadi saya menangkap disiplin itu adalah ketepatan waktu salah satunya, kemudian itu merupakan indikasi dari keberhasilan nantinya, ya Pak ya, yang itu memang ada di setiap instansi. Nah, kalau tadi Pak Dedi mengatakan disiplin begini tadi, nah kalau kita anggaplah itu apa namanya, nilainya 10, kita anggap itu yang Bapak inginkan tadi atau yang Bapak maksud dengan kedisiplinan itu nilainya 10 loh.
Nah, sekarang kondisi siswa Bapak yang telat ini, yang selalu terlambat itu menurut Bapak dia di angka berapa lah mereka ini? Menurut saya sih kalau untuk pembelajaran saya mungkin kalau saya nilai ya kalau di ambang batas 1 sampai 10 ya masih nilainya 6. Kenapa? 6. Ya. Kenapa? Saya menginginkan sih sempurna 10 atau 9 gitu kan. Ada perubahan hari ke harinya gitu kan. Itu masalahnya itu tadi saya pengennya nilainya 10 atau nilai 9. Untuk saat ini ya 6 karena itu aja orangnya yang terlambat muridnya. Jadi kalau dari pengamatan saya Pak Dedi ini kan muridnya menurut Bapak itu 6, tanya baru 6 nih. Ya. Keinginan Bapak itu 10 dengan segala macam yang Bapak sampaikan tadi. Nah, terus rencana Bapak sebagai aksi nanti itu supaya mereka bisa 6 menjadi 7, 8, 9 bahkan sampai 10. Kira-kira rencana yang akan Bapak Bapak laksanakan atau Bapak buat itu kira-kira apalah yang mau Bapak buat supaya mereka bisa menaikkan apa tadi nilai dari 6 disiplin tadi Pak, nilai disiplin dari 6 menjadi 9, 10 seperti itu. Mungkin yang saya lakukan nantinya ya konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dibantu dengan wali kelas dan BP ya. Kemudian nanti ada kolaborasi dengan orang tua murid itu ya. Tentunya nanti kan kita kan mendidik ya pelan-pelan ya Pak ya. Karena kan tidak mudah ya kan tadi udah nilai 6. Karena kan kita harus tahu latar belakang anak itu gitu ya. Harus tahu konsultasi atau konfirmasi dengan kepala sekolah, wali kelas dan guru BK atau BK-nya. Yang nantinya itu anak ini didampingi terus agar apa? Ya nanti kan biar disiplin itu terbentuk dalam dirinya agar nanti dia datangnya tepat waktu dalam pembelajaran itu tidak terlambat. Mungkin ya kan? Mungkin sehari-hari itu kan selalu berbeda cuacanya. Mungkin saja anak ini kan terlambatnya mungkin ya karena cuaca ya. Tapi kalau untuk selama ini saya amati anak ini kan selalu cuacanya bagus mau buruk tetap terlambat. Nah itu masalahnya. Rencana saya ya itu tadi. Berarti sudah jadi tradisi. Iya. Nah ini Pak, tadi kan Bapak rencananya ingin berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kepsek, dengan wali kelasnya, dengan BK, bahkan pada orang tua. Ini yang mana dulu kira-kira yang Bapak akan laksanakan dari poin-poin tadi? Bapak kemana dulu berkoordinasi rencananya? Untuk sementara ini ya saya kan koordinasi kepada wali kelas dulu kemudian wali kelas ya secara cepat ya beruntun ya mungkin dalam 1 hari itu langsung koordinasi dalam sela-sela ketika pembelajaran itu ya pada kepala sekolah kemudian pada wali kelas 1 jam kemudian pada guru BP guru BK-nya kemudian sebelum melakukan aksi kepala sekolah ini kan saya akan memanggil orang tua itu memanggil siswanya dulu diajak bincang-bincang dulu kenapa kemudian dibantu dengan guru BP-nya kemudian nanti dinasihati dengan wali kelas ditambah dengan kepala sekolahnya jika perlu dilakukan. Baik Pak Dedi, jadi yang ingin Bapak lakukan tadi adalah berkoordinasi dan yang Bapak rencanakan cek dulu dengan kelas dengan terakhir orang tua dimana sebelumnya Bapak ambil dulu ya siswanya tadi ya kemudian itu kapan lah Bapak mulai Bapak akan Bapak lakukan itu actionnya ya secepatnya lah Pak ya kan karena kan kasihan siswa-siswa ini kan karena nanti ketika lambat tahun tidak dipedulikan siswa ini kan bisa nanti karakter disiplinnya itu kurang terbentuk ya kan? Karena kan di sini kan tujuannya untuk membentuk karakter ya disiplin dalam pembelajaran itu tadi mulainya dari situ secepatnya ini lah pelan gitu ya jadi dalam waktu dekat ini Bapak akan melakukan itu ya. Nah jadi gini Pak Dedi karena kan kita sudah bincang-bincang nih ya. Ini sekitar 10 menitan ya saya enggak lihat apa tadi waktunya Kepala Pembahagian tadi ini sekitar itu. Nah
Tadi dari Bapak menceritakan dari awal sampai akhir, ya kan, dari percakapan kita yang agak santai dan dari kuenya boleh dicicipi Bapak Pak Dedi ya. Apalah yang Bapak dapat nih dari cerita kita ini yang Bapak bisa ambil atau yang Bapak dapat mengambil intisarinya dari percakapan kita ini apa? Saya sih merasa apa yang saya dalam benak ini selama ini bisa tertuangkan kepada Bapak gitu kan. Selama ini saya pendam ya kan, dalam hati bagaimana lagi cara mengatasinya. Saya datang ke Bapak kan nggak solusi ya kan, karena dengan adanya bimbingan dan arahan Bapak tadi, oh gini ya, yang nantinya pasti akan dilakukan ya. Karena tadi ada target-target yang dicapai, saya merasa sih, saya harus melakukan seperti ini, harus melakukan seperti ini ya gitu. Saya rasakan seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Jadi artinya setelah kita ada percakapan ini Bapak merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan ternyata Bapak punya solusi ternyata bahwasanya harus begini. Nah, saya kira untuk solusinya atau tindak lanjutan bisa Bapak diskusi. Jadi saya kira ini aja dulu ya Pak ya, pertemuan kita. Karena waktu kita juga sudah mau masuk kelas nih. Ya. Terima kasih nih Bapak udah datang menyampaikan saya, menyampaikan itu semua, dan semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Pak ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya.